billahi minasy salim wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama adalah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan masih bisa bertemu di tempat ini. Kedua kalinya selawat beserta salam lalu kita tunjukkan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas di bidang ekonomi pada peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin memiliki komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai moral dan memiliki perhatian yang besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan dengan kegiatan perekonomian yang meliputi perdagangan dan kegiatan lainnya seperti bertani, beternak, dan berkebun. Kegiatan ekonomi pasar relatif menonjol pada masa itu, di mana untuk menjaga agar mekanisme pasar tetap berada dalam bingkai etika dan moralitas Islam, Rasulullah SAW mendirikan Al-Hisbah sebagai institusi yang bertugas sebagai pengawas pasar, atau bisa disebut dengan market controller. Rasulullah setelah tiba di Madinah dan menjadi pemimpin pemerintah di sana, telah melakukan langkah-langkah strategis dan pintar dengan meletakkan dasar-dasar ekonomi dan keuangan negara berdasarkan prinsip dan nilai-nilai yang digariskan dalam Al-Quran sebagai sumber nilai dalam kehidupan masyarakat Islam. Prinsip dan nilai-nilai ekonomi Islam yang menjadi dasar penerapan ekonomi dan keuangan yang diterapkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara umum ada dua. Yang pertama, yaitu manusia itu sendiri terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani, atau material dan spiritual, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Maka dari itu, umat Islam tidak diperintahkan untuk memikirkan sisi akhirat saja dengan mengesampingkan sisi dunianya, atau hanya mementingkan kehidupan dunia saja tanpa memiliki orientasi dari kehidupan akhiratnya. Dengan kalimat lain, umat Islam mempunyai hak penuh untuk memperoleh kenikmatan dan kebahagiaan duniawi. Di samping kenikmatan dan kebahagiaan duniawi, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu kebahagiaan di akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kebahagiaan dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu." Dan yang kedua, yaitu dalam melakukan aktivitas ekonomi, baik sebagai konsumen maupun produsen, umat Islam tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang membawa kerusakan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Sebagai konsumen, umat Islam dilarang mengonsumsi makanan yang haram, seperti bangkai, darah dan daging babi, dan sebagai produsen mereka dilarang untuk melakukan upaya-upaya mengumpulkan harta dan memperkaya diri dengan jalan-jalan pintas seperti perjudian, pencurian, penyelundupan, dan penggelapan uang. Korupsi juga itu tidak boleh. Singkatnya, aktivitas ekonomi dilakukan demi kemaslahatan dan kepentingan umat manusia. Berkenan dengan prinsip kemaslahatan dalam bidang ekonomi ini, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada umat Islam dalam Al-Quran. Di antara petunjuk dan arahannya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk menghukum pencuri dengan memotong tangannya, mengutuk para pedagang yang curang dengan misalnya mengancamnya dengan neraka, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, mengancam para penimbun harta dengan
eh, neraka dan lain-lain. Pada awalnya Rasulullah SAW membangun kota Madinah tanpa sumber keuangan yang pasti. Sementara distribusi kekayaan pada saat itu sangat timpang. Kaum muhajirin itu tidak memiliki kekayaan karena mereka meninggalkan seluruh hartanya di Mekah. Oleh karena itu Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dengan Anshar, karena dengan sendirinya terjadi redistribusi kekayaan. Rasulullah juga membentuk Baitul Mal, sebuah institusi yang bertindak sebagai pengelola keuangan negara. Baitul Mal ini memegang peran yang sangat penting bagi perekonomian, termasuk dalam menentukan kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, untuk memutar roda perekonomian, Rasulullah mendorong kerjasama di antara anggota masyarakat, misalnya muzara'ah, budarobah, musaqoh, dan lain-lain, sehingga terjadi peningkatan produktivitas. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat muslim, maka sumber penerimaan negara juga meningkat dengan Baitul Mal. Pada masa Rasulullah dilanjutkan dengan masa Khalifah Abu Bakar, Baitul Mal yang berfungsi untuk mengumpulkan keuangan negara untuk kepentingan masyarakat ini berlokasi di masjid. Sedangkan pada masa Umar bin Khattab, Baitul Mal sudah merupakan bangunan tersendiri yang dibangun di Madinah sebagai pusat negara dan provinsi-provinsi lainnya sebagai cabangnya. Adapun sumber keuangan Baitul Mal ada yang berasal dari zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta. Zakat fitrah ini berupa makanan pokok yang dikeluarkan oleh setiap muslim sebelum menunaikan sholat Idul Fitri. Sedangkan zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan oleh kaum muslimin jika harta mereka telah sampai pada nishab, yaitu jumlah minimal harta yang diwajibkan pada seorang muslim untuk membayar zakat. Hasil pengumpulan zakat ini diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam Islam terdapat 7 golongan yang berhak menerima zakat ini, yaitu orang fakir, orang miskin, para pengurus zakat, para mu'alaf. Para mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang berhutang, selanjutnya orang-orang yang berada di jalan Allah, dan orang-orang yang berada dalam perjalanan. Selain dari zakat, sumber keuangan Baitul Mal berasal dari Khaminah atau Nof. Maksudnya hasil rampasan perang yang didapat dengan cara paksa setelah menang perang. Khaminah atau Naf ini 4/5. 4/5-nya dibagikan kepada kaum muslimin yang ikut berperang, sedangkan 1/5-nya sedangkan 1/5-nya itu diberikan untuk Rasul beserta keluarganya dan kepentingan kaum muslimin, untuk kaum kerabat, untuk anak-anak yatim dan orang miskin. Mirip dengan ghanimah, sumber keuangan lain Baitul Mal adalah fai atau harta yang diperoleh setelah perang dengan cara damai. Fai ini diserahkan langsung kepada Rasul yang digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat Islam secara keseluruhan. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah. Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah dimulai sejak terbunuhnya Ali bin Abi Thalib oleh kaum Khawarji yang tidak setuju dengan keputusan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin yang melakukan perdamaian dalam perang Siffin dengan pihak Muawiyah, yang kemudian menjadi khalifah pertama Bani Umayyah pada 661 Masehi atau 41 Hijriah. Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah, tulis Hasan Ibrahim Hasan, berjalan selama kurang lebih 90 tahun dengan 14 orang khalifah. Mereka adalah Muawiyah bin Abu Sufyan,
Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Al-Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Muhammad, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Marwan, Hashim bin Abdul Malik, dan seterusnya dan lain-lain ya. Dengan latar belakang politik yang berfungsi selama berabad-abad, tidak banyak dinamika dan perkembangan yang terjadi dalam peradaban Islam, khususnya dalam bidang ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah. Namun jika dibandingkan dengan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa ini terjadi peningkatan pemasukan keuangan seiring dengan meluasnya ekspansi Islam di berbagai belahan dunia pada waktu itu. Pembahasan selanjutnya yaitu poin yang ketiga, yaitu ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, kegiatan perekonomian bertambah maju seiring dengan perkembangan zaman sehingga kekayaan negara bertambah banyak. Meskipun pada umumnya tidak berbeda dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan Bani Umayyah. Badri Yati menulis bahwa pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Mungkin itu saja ya materi hari ini. Jadi kesimpulannya dari uraian-uraian di atas itu, sejarah peradaban Islam Islam klasik merupakan salah satu sejarah yang sangat penting untuk dipelajari karena hikmah yang terkandung di dalamnya. Salah satu hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah peradaban Islam pada masa itu adalah bahwa elemen ekonomi sangat berperan dalam membangun peradaban Islam di masa itu. Oleh karena itu, jika kita menginginkan kejayaan peradaban Islam masa kini dan depan, maka salah satu elemen yang harus kita miliki adalah ekonomi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.